Pernah nggak sih kamu bilang udah benerin sesuatu, padahal sebenarnya kamu bayar orang buat ngerjain? Atau berhasil ngebujuk temen buat ngelakukan sesuatu untukmu? Nah, dalam bahasa Inggris ada kata kerja khusus buat situasi-situasi kayak gini. Hari ini, kita bakal kupas tuntas 4 causative verbs yang bakal bikin obrolan kamu jadi lebih alami dan pas. Yuk kita mulai. Oke, ini dia rencana kita. Kita mulai dari pertanyaan simpel, kamu beneran ngerjain sendiri? Terus kita bahas secara paling umum pakai kata kerja ini, yaitu pas bayar jasa. Setelah itu, kita dalemin 4 rasa yang beda dari tiap kata kerja, lihat contohnya di skenario nyata, dan di akhir ada contekan praktis buat kamu. Bagian 1. Beneran kamu yang ngerjain? Yuk kita mulai dari ide dasarnya dulu, yaitu perbedaan besar antara ngerjain sesuatu sendiri sama menyebabkan sesuatu terjadi. Coba bayangin deh, kamu cerita ke teman, kemarin gue benerin komputer. Kedengarannya simpel kan? Tapi coba kita pikirin lagi. Emang kamu beneran buka casingnya, ganti komponen terus install ulang semuanya sendiri? Atau kamu bawa ke tempat servis? Nah, disinilah semuanya jadi menarik. Nah, disinilah letak magicnya. Cuma dengan mengubah sedikit kata, seluruh ceritanya jadi beda. Kalau kamu bilang, I fixed my computer, itu artinya kamu pahlawannya, kamu yang kerja. Tapi pas kamu bilang, I had my computer fixed, fokusnya pindah. Kamu yang ngatur, tapi orang lain yang ngerjain. Inilah konsep inti dari causative verbs. Jadi, apa sih nama resminya buat kata-kata kerja super ini? Ya, namanya causative verbs. Gampangnya gini, bayangin kamu itu sutradara film. Kamu nggak akting di depan kamera, tapi kamu yang bikin semua adegan terjadi. Kamu adalah penyebabnya. Bagian 2. Ngatur jasa pakai have dan get. Oke, sekarang kita udah ngerti konsep dasarnya nih. Yuk kita fokus ke situasi di mana kamu bakal sering banget pakai ini, yaitu pas bayar atau ngatur jasa. Coba dipikirin rutinitas kamu. Kamu kan nggak bilang, I cut my own hair, kecuali kamu beneran potong rambut sendiri ya. Kamu bilangnya, I had my hair cut. Sama juga pas mobil mogok, kamu bakal bilang, I need to get my car repaired. Nah, dalam konteks jasa ini, have sama get itu artinya hampir sama, tapi get biasanya kedengaran sedikit lebih santai dan umum di obrolan sehari-hari. Jadi, ingat aja aturan emas ini. Sebelum ngomong, tanya ke diri sendiri. Siapa yang ngelakuin aksinya? Kalau jawabannya bukan aku, nah, kemungkinan besar kamu perlu pakai causative verb. Ini kuncinya biar kamu kedengaran lebih pas. Bagian 3, 4 rasa kausatif. Oke, ngomongin soal jasa sih gampang ya, tapi gimana kalau situasinya itu kamu lagi ngebujuk, maksa, atau ngizinin seseorang buat ngelakuin sesuatu? Disinilah semuanya jadi lebih punya nuansa. Yuk kita gali 4 kali causative verbs utama dan rasa sosial unik yang mereka bawa. Nah, ini nih jantung dari pembahasan kita. Kita bedah satu-satu ya. Have itu soal mengatur atau mendelegasikan, kayak seorang manajer gitu. Get itu buat membujuk atau meyakinkan, ada usaha di baliknya. Dan perhatiin baik-baik, cuma get yang pakai to setelah orangnya. Get someone to do something. Ini sering banget salah, jadi ingat ya. Lanjut, make itu kuat. Ini soal paksaan, nggak ada pilihan. Dan terakhir, let itu buat ngasih izin. Bisa dibilang ini kebalikannya make. Bagian 4, skenario dalam aksi. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, yuk kita tes langsung. Aku bakal kasih beberapa situasi di kehidupan nyata, dan kita lihat kata kerja mana yang paling cocok. Kuncinya adalah memahami konteks sosialnya. Skenario pertama. Bayangin bos kamu bilang, nggak bisa, budget nggak cukup buat perjalanan dinas itu. Tapi kamu siapin presentasi, kamu tunjukin potensi keuntungannya, dan setelah diskusi panjang, akhirnya dia setuju. Kamu berhasil meyakinkan dia. Kira-kira causative verb mana yang kamu pakai? Kalau kamu kepikiran soal membujuk atau meyakinkan, bener banget. Kamu bakal bilang, I got my boss to pay for my trip. Kata kuncinya di sini itu meyakinkan. Kamu nggak maksa bosmu, dan dia juga nggak cuma sekedar ngatur. Kamu harus berusaha, dan kata get itu pas banget buat nangkap nuansa perjuangan dan keberhasilan dalam membujuk itu. Oke, kita naikin dikit level dramanya. Kamu bener-bener harus ke bandara, jadi kamu bilang ke temanmu, anterin gue, atau kita putus temenan. Wah, kamu nggak ngasih dia pilihan sama sekali. Kata kerja apa yang cocok buat paksaan model begini? Nah, buat situasi kayak gini, di mana nggak ada pilihan lain, kata kerja yang paling pas ya, yang paling kuat. I made my friend drive me to the airport. Penggunaan make di sini udah jelas banget. Ini semua tentang paksaan. Temanmu itu melakukannya bukan karena dia mau, tapi karena dia merasa harus. Ada konsekuensi buruk kalau dia nolak. Itulah kekuatannya make. Skenario terakhir, yang ini lebih santai. Temanmu, John, telepon dan bilang, Bro,
gua ketinggalan kereta terakhir. Boleh numpang tidur di sofa lo nggak? Dan kamu jawab, oh boleh dong. Kamu ngasih dia izin. Kata kerja apa yang kamu pakai? Udah pasti, kalau ngasih izin kita pakainya I let John sleep on the couch. Let itu intinya menghilangkan halangan. Kamu seolah-olah membukakan pintu untuknya. Ini adalah tindakan memberi izin yang menjadikannya kebalikan langsung dari make yang memaksa. Kelihatan kan bedanya? Bagian 5, contekan causative verbs buat kamu. Oke, kita udah sampai di akhir nih. Yuk kita rangkum semua ini dalam satu contekan simple yang gampang kamu ingat. Yuk kita kunci pemahaman kita. Ingat 4 rasa ini. Have itu untuk mendelegasikan, get untuk membujuk, make untuk memaksa, dan let untuk mengizinkan. Coba deh pakai salah satunya hari ini pas ngobrol. Nah, gitu dia. Sekarang kamu punya kekuatan super baru dalam bahasa Inggris buat bikin sesuatu terjadi. Pertanyaanku buat kamu, apa hal pertama yang bakal kamu get, have, make, atau let terjadi? Makasih udah nyimak dan selamat berlatih.